Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba membahas mengenai trio farmasi ya, yang di perdagangan 2 hari ini dari hari Senin kemarin 19 April dan juga hari ini Selasa 20 April 2021. Trio farmasi ini menunjukkan eksistensinya kembali. Apakah bangkitnya trio farmasi ini merupakan tanda yang positif untuk ketiga saham KF, INAF, dan juga IRRA, ataukah kenaikan ini hanya merupakan jebakan bandar? Yuk, untuk teman-teman netizen yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisanya. Seperti biasa teman-teman netizen, kita awali analisa dari IHSG terlebih dahulu. Di perdagangan hari ini Selasa 20 April 2021, IHSG ditutup di angka 6038,32. Secara tren, IHSG masih belum mampu breakout dari area resisten 6100. Kita lihat candle yang terjadi hari ini. Untuk potensinya, kami memprediksi IHSG di perdagangan selanjutnya akan berpotensi untuk mengalami kenaikan, menguji area harga 6100 ini. Kami prediksi ya kemungkinannya sekitar 70%-an, dan untuk kemungkinan 30%-nya IHSG akan kembali melanjutkan penurunan menuju area 5.900-an teman-teman. Kita lanjut ke analisa dari segi berita ya, untuk ketiga saham farmasi tadi ya. Kita coba masukkan kata kunci berita saham farmasi di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Sejauh ini belum ada sentimen yang positif ya, kecuali di 8 jam yang lalu yang diposting di koran Kontan, ada berita yang berjudul pendapatan Itamara Noraya atau IRRA melonjak 750% di kuartal 1 2021. Ini merupakan tanda yang positif untuk saham IRA. Namun hebatnya KF dan juga INAF juga merasakan kenaikannya. Nah, apakah kenaikan trio farmasi ini benar-benar layak untuk kita ikuti atau sebaiknya kita hindari? Lanjut kita analisa dari segi bandarmologi dan juga teknikalnya. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham KF teman-teman. Di perdagangan hari ini 20 April 2021, KF menguat sebesar 11,11%. Kita lihat dari data broker summary, antara akumulasi dan distribusi nampak jelas KF terjadi akumulasi. Lanjut ke segi asing, saham KF dikenaikan 11,11% hari ini. Asing ternyata malah mendistribusi saham KF dengan sangat besar ya. Secara teknikal, saham KF yang hari ini ditutup di angka 3.000-an, kita coba lihat dari indikator stokastik. Stokastik masih oke ya, masih mengarah ke atas. Kemudian jika kita lihat dari secara trennya, KF ini masih bergerak sideways ya, masih belum mampu untuk kembali uptrend karena dia masih belum mampu untuk naik di atas garis MA 150-nya juga teman-teman. Untuk target kenaikan terdekat, saham KF berpotensi untuk menguji area harga 3.200-an ini teman-teman, bertepatan dengan garis MA 60-nya. Tetap jaga-jaga, hati-hati jika ternyata KF malah dibawa turun, kemungkinan besar KF akan dibawa turun menguji area terdekat di MA 20-nya di harga 2.600-an. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham INAF, Indofarma Tbk. Di perdagangan hari ini 20 April 2021 menguat sebesar 6,89% teman-teman. Kita lihat dari data broker summary, antara akumulasi dan distribusi, INAF ini dikenaikannya malah terjadi distribusi ya. Lanjut dari transaksi asing di saham INAF, hari ini asing mendistribusi saham INAF ya, sama seperti KF tadi. Lanjut dari segi teknikal, saham INAF yang di perdagangan hari ini ditutup di angka 2.480. Kita lihat dari indikator stokastik, stokastik masih oke, masih mengarah ke atas. Secara tren, INAF ini masih bergerak downtrend ya.
masih belum confirm untuk terjadi uptrend lagi karena masih di bawah MA20, MA60, apalagi MA150-nya. Untuk target kenaikan terdekat saham INAF ini jika mampu breakout dari area MA20-nya ini, perdagangan selanjutnya INAF berpotensi menguji area harga MA60 di kisaran harga 3 ribuan. Tetap hati-hati jika ternyata INAF gagal untuk breakout dari MA20-nya, kemungkinan besar INAF akan kembali turun menguji area support 2150-an. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham IRRA, Itamara Noraya Tbk di perdagangan hari ini 20 April 2021 menguat sebesar 7,23%, teman-teman. Kita lihat dari data broker summary antara akumulasi dan juga distribusi, kita lihat top 3 broker. Nampak bahwa IRA hari ini terjadi distribusi ya. Lanjut dari segi transaksi asing, kita lihat asing hari ini mendistribusi saham IRRA dengan nominal yang cukup besar ya. Terakhir kita analisa IRRA dari kacamata teknikal yang di perdagangan hari ini IRA ditutup di angka 2000. Kita lihat dari indikator stokastik. Stokastik masih oke, masih mengarah ke atas teman-teman. IRA ini sudah mampu naik di atas MA20-nya ya, namun belum berhasil untuk breakout dari MA60-nya di kisaran harga 2060 ini teman-teman. Jadi untuk target kenaikan terdekat saham IRRA jika besok IRRA mampu melakukan kenaikan adalah menguji area harga 2060. Jika mampu lanjut, IRRA berpotensi untuk menguji resisten Fibonacci di harga 2240-an. Tetap hati-hati jika malah di bawah turun di perdagangan selanjutnya, IRRA akan berpotensi untuk menguji kembali area harga MA20-nya di kisaran harga 1800. Jika masih tertembus untuk turun ke bawah, IRA akan berpotensi kembali landai di area support 1500 hingga 1600-an. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai trio farmasi yang sudah 2 hari ini mengalami kebangkitan ya. Jika kami lihat dari segi analisa berita, hanya IRRA yang terkena sentimen positif, namun uniknya saham farmasi yang lainnya seperti KF dan juga INAF mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat dari segi bandarmologi, hanya saham KF saja yang terjadi akumulasi di perdagangan hari ini. Jika kita lihat dari analisa teknikal, saham IRRA yang berpotensi masih melanjutkan kenaikan. Jadi silakan untuk teman-teman lakukan analisa ulang jika kalian tertarik untuk entry di ketiga saham farmasi ini. Kami sarankan selalu jangan terburu-buru, tetap lakukan entry secara bijak, jangan lupa pasang stop loss di area-area yang sudah kami tentukan tadi, karena resikonya ini cukup tinggi teman-teman. Dari segi berita belum ada sentimen apapun, namun tiba-tiba secara mengejutkan saham-saham farmasi melakukan kenaikan, dan hal ini cukup menimbulkan pertanyaan ya. Untuk teman-teman yang bukan seorang risk taker, kami sarankan hindari saja terlebih dahulu saham-saham farmasi ini karena masih belum cukup oke secara jangka menengahnya ya. Mungkin untuk saham-saham farmasi ini lebih cocok untuk dilakukan trading cepat atau trading harian saja ya, tidak untuk di hold dalam jangka menengah apalagi jangka panjang. Terima kasih teman-teman netizen sudah nonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman ya. Jika teman-teman netizen ada ide saham atau pertanyaan seputar dunia saham, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga agar teman-teman netizen tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat selalu teman-teman, jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.